Dah. Udah. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novita Sari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita berada di Museum Sudirman, tepatnya ada di Taman Badaan Magelang. Yuk kita masuk ke dalam. Kebetulan saya ngajar di SD, jadi kan kebetulan kan masuk di pelajaran kan ada kita sempat gitu ya, jadi biar mengalir ke anak siswa. Ya, kalau untuk Museum Sudirman ini sebenarnya ini kan museum khusus ya, Ya. museum yang mengurusi ataupun menyimpan koleksi ini beliau Jenderal Sudirman yang pernah tinggal di ini. Ya, jadi pada saat tinggal di sini tahun 49 itu setelah selesai memimpin perang namanya Gerilya, ya dia kembali jatuh sakit dan kemudian dirawat jalan ya. Jadi dirawat jalan di Magelang, tepatnya dipilih rumah ini sebagai tempat tinggalnya, tempat perawatannya sampai pada akhirnya penyakitnya mengalahkan semangatnya, dia wafat di rumah ini sudah pada 29 Januari 1950, usianya 34 tahun. 34 tahun. Ya, 34 tahun. Nah, karena meninggal di sini, kemudian jenazah disucikan di rumahnya juga. Untuk selanjutnya dimakamkan di TMP Kusuma Negara Semanggi, Yogyakarta. Nah, kemudian selanjutnya dalam mengenang jasanya sewaktu tinggal di Magelang tahun 1975 bangunan ini diresmikan menjadi museum sampai sekarang. Ya, di sini ada 7 ruangan. Kita masih menyimpan benda yang koleksi asli maupun yang kita buat replika. Karena koleksi milik Jenderal Sudirman itu kan tidak hanya di Magelang ya, jadi ada beberapa tempat yang dulu pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman, kemudian difungsikan sebagai tempat peringatan ataupun tempat museum. Nah, kalau di Magelang ini tempat peristirahatan terakhir. Nah, di ruangan ini ada ruang tamu yang pertama masih kita simpan dari era masa kolonial juga. Nah, kemudian ini juga jadi kegiatan kita selain di sini ada edukasi tentang museum tentang sejarah, kita juga ada edukasi tentang perawatan. Contohnya kalau untuk koleksi yang meja kursi ini kan dari kayu dan rotan. Ini masih ada beberapa tempelan-tempelan ini. Kebetulan kan ini harus dirawat dengan namanya bahan konsolidan untuk ininya penjalinnya. Nah, biar untuk faktor usianya biar lebih lama lagi. Jadi selain edukasi seperti ini. Kemudian seperti ini ketujuh putra putrinya. Nah, jadi beliau itu meninggal usia 34 tahun, meninggalkan 1 istri dan 7 orang putra putri. Nah, yang putra 3, yang putri 4. Nah, kemudian pada saat dia itu memimpin yang namanya perang Gerilya, yang memutuskan berperang, meninggalkan istrinya yang sedang mengandung pada saat itu. Nah, setelah beliau pulang lahirlah putra bungsu. Nah, jadi putra bungsu ini sekarang tinggalnya di Yogyakarta. Jadi beliau ini yang mudah kita jumpai, terbuka untuk siapapun, untuk umum, masyarakat siapapun. Istilahnya kalau mau bertemu, sharing informasi tentang bapaknya ataupun tentang Pak Sudirman, tentang keluarganya, itu di Jogja. Ya, alamatnya di Timoho. Timoho, Yogyakarta. Jadi putranya ini kok nggih? Dia menikah yang terakhir. Yang terakhir. Pak siapa? Pak Teguh namanya. Ya. Masa bebas kalau ngomong ini ya? Jadi kan di Yogyakarta itu ada namanya Museum Sasmita Loka Sudirman. Nah, kebetulan bisa lewat situ juga nanti biar disampaikan. Jadi itu merupakan rumah dinasnya Jenderal Sudirman pada saat menjabat sebagai Panglima. Ini ada ruang tamu. Kebetulan ini dulunya dipakai sebagai ruang kerja. Tapi kan di sini tidak ada benda peninggalannya. Sekarang ini kita fungsikan kalau untuk ada pengunjung yang kayak sekolah itu kita pakai untuk putar film ya. Jadi contohnya sekali kunjungan ada 100 orang, ada 80 orang, nanti yang separuh nonton film dulu, yang separuh tur. Ya, nanti demikian. Karena kalau langsung masuk semua untuk kan nggak nyaman juga, karena memang tempat kita itu kan nggak luas ya. Kenapa agak merinding ya? Ya, boleh saja.
bisa jalan-jalan kalau mau jajan-jajan di sisi teras itu kan nanti bisa melihat nama lapangannya, ada lapangan produsen itu ada dokter pribadinya Pak Firman yang merawat di rumah ini. Namun bukan, jadi nama dijadikan nama lapangan. Jadi nama dokternya itu yang merawat Pak Firman di sini diabadikan menjadi nama lapangan di kompleks Rindam Pak Diponegoro. Nah, karena ini juga sama dengan ruangan tadi tidak ditemukan benda peninggalan, di sini kami tempatkan koleksi replika tandu. Ya, jadi mohon maaf ini replika secara utuh ya, karena yang asli yang digunakan oleh Pak Firman itu seperti yang foto. Ya. Nah, itu adalah yang asli. Nah, kondisinya memang apa adanya sewaktu diamankan ataupun dijadikan koleksi. Nah, kegiatan kita selain tadi itu ada edukasi, ada pelatihan untuk perawatan koleksi. Kita juga ada kegiatan lomba melukis seperti itu. Itu ada tahun ini 2022 kemarin beberapa bulan yang lalu itu ada hasil lomba lukis kita. Nah kemudian seperti ini kata-kata yang disampaikan oleh Pak Firman. Jangan tiba ada contohnya seperti itu sebenarnya banyak sekali. Saya ada Ibu. Ada. Makan. Belum pernah ke sini. Tapi kok malah jarang pergi. Kalau betul ditempatkan juga sampai. Kebetulan Bogor itu kan juga dulu ada pendidikannya Pak Firman juga sebenarnya kan pendidikan petana kan di Bogor. Jadi dia itu kan dari militernya itu kan pendidikannya petana. Petana kan bukan Jepang. Jepang dulu akan ambil pendidikan militer namanya. Nah kalau Belanda itu kan KIL ya sendiri. Nah itu kan dengan dalih kalau dibantu untuk mempersiapkan itu kemerdekaan 45 dibentuk petana. Nah selain naik kendaraan namanya tandu Pak Firman dalam gerilya, dia juga menggunakan kendaraan lain, contohnya adalah dokar tanpa kuda. Jadi ini ditarik dan didorong oleh para pengawalnya itu 16 km. Contohnya yang menarik ini adalah Kapten Cokro Pranolo atau akrabnya Noli, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang mendorong Kapten Suparjo Rustam, mantan Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri juga, yang meresmikan museum ini juga kebetulan tahun 75. Nah, beliau adalah orang yang paling dipercaya pada saat itu. Nah, kalau untuk ruangan yang selanjutnya ini kita tempatkan koleksi replika juga Bu. Jadi kalau ini kita replika pakaian atau jubahnya yang digunakan oleh Jenderal Sudirman. Tujuannya itu pada saat itu untuk memimpin perang itu kan dia itu kan kondisinya sakit, untuk menjaga paru-parunya dia harus memakai pakaian yang hangat. Nah, dipakai pakaian jubah ataupun material tujuannya untuk mengelabui lawan. Nah selama 7 bulan naik itu tadi tandu, tukar mobil, bergerilya itu juga tidak bisa ditangkap oleh tentara Belanda yang dipimpin Jenderal Simon Spoor pada saat itu. Nah, karena memang taktiknya sangat luar biasa. Nah kalau ini dari ukuran sama modelnya kita mirip, kalau bahannya beda karena kita cari bahan yang sama itu sudah tidak ada, sama dari yang aslinya. Kayak ini tinggi, kurus tinggi. Ya 173. Nah ini kan nah ini hasil lomba kali ini SMP, SD SMP. SD SMP. Ya, jadi kan kita ada beberapa banyak kategori lah. Nah ini adalah lukisan Balai Kota Magelang yang sekarang konon jadi gedung PDAM itu tapi nggak lewat kalau nggak dari alun-alun, dari bawah tadi Nah ini contohnya ini adalah Museum Diponegoro, tempat ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Ini museum BPK masuk. Ini, nah disinilah. Jadi dia Diponegoro diajak berdua oleh Jenderal de Kock. Nah Jenderal de Kock itu dulu markasnya di Pondok Sri Tirindam. Nah dengan dalih jangan istilahnya jangan membawa banyak pengikut dan persenjataan. Ternyata memang di situ tidak ketemu hasilnya, dia marah, dia gurat lengan kursinya, jadi dia duduk, dia digurat. Yang jadi cakarnya dulu masih ada di sana, dia ditangkap, dibawa pakai kereta ke Jakarta, Batavia, kemudian dibawa ke Manado, dipindah penjara ke BNN Rotterdam Makassar 25 tahun sampai wafat. Wafatnya di sini ya, di Magelang ya. Untuk siapa Pak? Pak Sudirmannya wafatnya di Magelang. Sudirman di sini. Ya, kalau Pangeran Diponegoro di sana.
istimewa ya. Tadi, Jadi kamar yang digunakan oleh Pak Dirman untuk beristirahat, untuk perawatan sampai pada akhirnya beliau wafat di kamar ini. Ini dari ranjang, kasur, spray masih asli. Untuk bantal guling sama tirai ya tidak. Nah, dulu tidak ada, kita untuk pelengkap saja, termasuk almari sama kursi ini juga masih asli. Karena memang dulu peninggalan masa kolonial sebelum Pak Dirman tinggal di sini sudah pernah ditempati berkali-kali orang Belanda. Nah ini kan kita di Yogyakarta ya, ini tempat sholat di Yogyakarta. Jadi banyak sekali rumah yang ditempati oleh Jenderal Sudirman pada saat itu. Dan mempunyai cerita atau peristiwa yang berbeda semua. Berbeda-beda. Meja kursi makan ini juga masih asli. Nah ini juga bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Jadi karena berat butuh 2 atau 3 orang. Nah ini juga kebetulan karena pandemi kemarin itu kita libur, kita lakukan namanya konservasi. Konservasi itu perawatan terhadap benda-benda koleksi dengan bahan-bahan yang aman. Nah, kalau furnitur itu pakainya pakai amir ayam sama air cem-ceman bakau, cengkeh, hampir seperti itu. Kalau lantai pakai kapas kelapa. Kalau untuk bahan kuningan dan seperti frame yang di kaca-kaca itu kayak keran yang di ruang sebelah tadi pakainya sudah boleh ya. Oh berarti sama pandemi benar-benar tutup ya. Nanti kita buka mahnya. Nah ini jadi amanat yang kita sampaikan di museum ini adalah amanat yang sampai sekarang paling populer. Di antara berpuluh amanatnya. Tidak akan dapat dikatakan oleh siapapun sekalipun produsen. Jadi kata-katanya. Oh ini foto-foto. Nah kalau itu foto relief di Museum Purbalingga. Tempat kelahirannya. Ya, di beliau itu lahir Purbalingga. Museum kata ya Pak? Kataku Purbalingga tempat kelahirannya, Cilacap tempat besar dan sekolahnya, Purwokerto dia menjabat sebagai komandan divisi 4, di Pacitan itu tempat persembunyiannya, di Yogyakarta pas diangkat sebagai panglima besar, di Magelang tempat wafatnya. Belum lagi tempat-tempat yang dulu disinggahi, tapi tidak dijadikan museum. Jadi yang oleh ahli waris si pemilik itu hanya di openi. Contoh di Ponorogo, di Nganjuk, itu ada satu ruangan. Jadi ruangan ini kita sama koleksi ya. Jadi dulu Jenderal Sudirman itu wafat di kamar tadi. Di rumah ini jenazah sebelum dimakamkan harus disucikan, masih kita simpan meja untuk memandikan atau mensucikan jenazahnya Jenderal Sudirman. Kemudian dilakukan upacara penghormatan terakhir. Nah, ini di halaman rumah ini di depan. Nah, kemudian dibawa ke Yogyakarta, dimakamkan di TMP Kusumanegara Semadi Yogyakarta. Nah itu makamnya R. Sudirman, jadi Raden Sudirman. Karena dia diangkat sebagai anak oleh Pak D yang kebetulan seorang Wedana, Pak Camat. Ya. Ini meja kesekiannya. Nah, tadi poso bu hanya untuk kantor, ruang jaga, tapi sebenarnya dulu ada. Nah karena faktor usia, lapor, roboh terus direnovasi. Kalau yang ini 90% masih